Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dimusuhi oleh mereka sampai kapan. Namun kalau mereka mengenal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan benar, dan mereka mau mengkaji tentang Islam serta mau berpikir, maka niscaya mereka tidak akan menyesal. Mereka akan menerima cahaya Allah ini dengan lapang dada. Allah ceritakan tentang rintihan penghuni neraka ketika mereka harus disiksa di dalamnya. Mereka mengatakan, "Lau kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis." Mereka mengatakan, kalau dulu kita mau mendengar, mau dengar dan mau memikirkan, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Tapi banyak orang nggak mau. Maka tugas kita semuanya bagaimana mengenalkan Islam ini kepada siapa saja, kawan-kawan kita. Hampir semua kita punya yang namanya media sosial, Instagram. Apa isinya? Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan kepada hamba kekasih-Mu untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, manusia terbaik yang pernah berbuat untuk kita. Kalau salah satu dari kita terjatuh di dalam jurang dan dia sudah putus asa untuk bisa keluar dari jurang tersebut berhari-hari, lalu ada orang yang menolongnya, mengeluarkan dia dari jurang tersebut,
menyelamatkan dia, kira-kira antum akan lupa sama orang itu? Nggak bakal. Antum akan selalu mengingat orang itu. Dalam posisi antum berada di puncak kesuksesan, antum akan mengatakan, dulu aku diselamatkan sama fulan. Aku nggak akan berada di tempat ini. Aku akan dilupakan oleh manusia. Tapi itu orang menyelamatkan aku. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyelamatkan kita. Tapi banyak di antara kita lupa dengan jasa beliau. Makanya orang kalau berdoa, doanya akan nyangkut sampai dia bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu dalam setiap 5 waktu sholat, ketika dikumandangkan azan, kita akan mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya siapa? Dan di setiap sholat kita akan mengatakan assalamu alayka, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ahibbati fillah, semoga sholat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau. Antum sebutkan 9 istri Nabi SAW. 1. Khadijah, Sofia, Aisyah, Ummu Kulthum putri Nabi SAW. Khadijah, Sofia, Aisyah. Lanjutkan. Ummu Salamah, Zainab bintu ada Zainab, nah putri Nabi namanya juga Zainab. Zainab bintu Muhammad SAW. Yang istrinya bintu siapa? Ada 2 Zainab. Nah, Zainab bintu Jahsh. Sama satu lagi bintu siapa? Bintu Khuzaimah. Nah, siapa lagi istri Nabi SAW? Saudah binti Zam'ah. Nah, baik, yang sebelah sini anta Hafsah bintu siapa? Binti Umar bin Khattab. Siapa lagi? Maria bukan istri Nabi SAW, tapi dia budak yang dihidahkan kepada Nabi SAW. Tapi kita kenal sama istri-istri Nabi. Ummu Habibah. Siapa namanya Ummu Habibah? Ramlah bintu Abi Sufyan. Ramlah bintu Abi Sufyan. Siapa lagi yang belum disebutin? Maimunah bintul Harith. Nabi SAW meninggal dunia meninggalkan 9 istri. Ada 2 istri Nabi SAW yang meninggal dunia pada masa hidup Rasul SAW. Siapa 2 itu? Khadijah sama Zainab bintu Khuzaimah, yang dikenal dengan Ummul Masakin, ya. Zainab bintu Khuzaimah. Itu istri-istri Nabi. Putrinya Nabi. Nah, antum Fatimah binti Muhammad, Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Kulthum, ahsanta. Kalau putranya Nabi SAW, Ibrahim, terus Abdullah,
Al-Qasim. 7 jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam punya istri banyak, tapi anaknya nggak banyak. Orang kan berpikir kalau istrinya banyak, anaknya banyak. Tapi lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, bukan yang dimaui manusia. Tapi kehendak Allah lah yang terjadi. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Innahu alimun qadir. Ya, sebagian orang Allah kasih anaknya laki semuanya. Sebagian orang anaknya perempuan semua. Padahal udah belajar sama dokter. Kalau anaknya mau laki, modelnya kayak gini, bikin kayak gini, keluar lagi perempuan. Kenapa? Karena Allah nyiptain. Usaha boleh. Berapa banyak orang yang ingin punya anak sampai mati nggak punya anak. Padahal udah keliling kemana-mana. Ada yang dikasih anak laki perempuan, dan sebagian Allah jadikan mandul. Allah itu maha mengetahui dan maha kuasa, jemaah. Kenapa Anda sebutkan ini? Supaya antum tahu. Anak Nabi yang tadi disebutin 7. 6 darinya itu anaknya Khadijah. Padahal Khadijah dinikahi Nabi alaihi salatu wassalam sudah tua. Istri-istri Nabi yang lain muda-muda, Masya Allah. Tapi nggak dikasih anak. Maria Al-Qibtiyah punya anak namanya Ibrahim. Kira-kira tahun 8 Hijriah atau 9. Nabi itu cinta banget sama Ibrahim. Namanya orang cinta, kita bicara cinta sekarang. Tanda orang cinta itu apa, jemaah? Seorang ayah yang cinta sama anaknya, dia akan bekerja keras, berusaha demi anaknya. Dia akan sering menyebut kelebihan anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada penduduk Madinah, beliau punya anak, dikasih anak namanya Ibrahim. Beliau kasih nama seperti nama bapaknya, yakni kakek Nabi SAW, Nabi Ibrahim. Ketika anak itu berumur 16 bulan atau 17 bulan, Allah cabut nyawanya. Subhanallah, jemaah. Gimana sedihnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Ibrahim meninggal itu di pangkuan Rasul SAW. Dilihat itu Ibrahim dicabut nyawanya. Allah cabut nyawanya. Nabi meneteskan air mata. Sampai Abdurrahman heran. Mengatakan, wa anta ya Rasulullah, engkau juga nangis ya Rasulullah. Nggak dalam bayangan dia kena musibah ini, ya, tinggal mati orang yang dicintai. Kata Nabi SAW, innal aina la tadma. Iya, sesungguhnya mata itu meneteskan air. Wa innal qalba la yahzan. Dan sesungguhnya hati itu sedih. Siapa yang nggak sedih? Wala naqulu ma yurdi rabbana. Tapi kita nggak boleh ngomong kecuali yang diridhain Allah Azza wa Jalla. Itu yang harus dilakukan. Beliau mengatakan, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kita pisah sama engkau ini sedih, Ibrahim. Sedih, tapi itulah ujian cinta, jemaah. Antum ingat dengan cintanya Nabi Ibrahim kepada Ismail.
bagaimana Allah menguji cintanya Ibrahim kepada Allah, kepada pencipta. Pada saat Nabi Ibrahim jatuh cinta sama Ismail. Gimana perasaan orang tua nunggu anak selama 86 tahun? Sebagaimana perasaan Nabi SAW nunggu anak. Nabi nunggu anak, jemaah. Ingin punya anak. Beliau nikah ingin punya anak. Beliau menyuruh para sahabatnya menikah dengan wanita yang subur, yang penyayang, sambil mengatakan, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku tuh ingin umatku banyak, kata Nabi SAW. Aku ingin gitu loh. Tapi beliau sendiri nggak dikasih anak. Dikasih anak diambil sama Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim diuji cintanya. Cinta itu bukan hanya ucapan di lisan, bukan status WA. Ya, berapa banyak laki-laki yang pandai gombalin perempuan. Kalau gombalin istrinya nggak apa-apa. Kadang-kala yang digombalin istrinya orang. Na'udzubillah min dzalik. Bukan. Cinta itu membutuhkan bukti. Maka Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk meletakkan putranya di Mekah bersama Hajar di sana. Jarak antara Mekah sama Palestina ini jauh, udah ditinggal. Ditinggal di tempat kering kerontang, nggak ada pertanian di sana, bahkan nggak ada manusia di sana. Tapi bagaimana Allah menguji cinta Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim lakukan itu. Sukses Nabi Ibrahim melewatin ujian cinta. Tapi ternyata ujian itu belum selesai. Datang lagi Nabi Ibrahim, disuruh nyembelih Ismail. Disembelih nggak Ismail? Kita ini sekarang suruh beleh kambing aja mikir sampai sholat istikharah berulang kali. Karena kita cinta sama dunia kita. Kita benar-benar cinta sama harta kita. Nabi Ibrahim datang ke Mekah. Mungkin bermalam di kota Mekah, paginya ngomong kepada Nabi Ismail, inni ara fil manami anni adbahuk. Aku melihat dalam tidurku, aku menyembelihmu. Anak mau disembelih sama bapaknya. Sekarang kita lihat, bapak ini cinta sama anak, tapi cintanya harus lebih kepada Allah Azza wa Jalla daripada kepada anaknya. Dan anak ini cinta sama nyawanya, tapi dia juga cinta sama bapaknya. Dan dia tahu bapaknya adalah Nabi utusan Allah, Rasul yang mimpinya benar. Maka sang anak mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku. Dipanggil ayah, ayah, aku anakmu ayah. Wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar. Lakukan yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku dengan izin Allah termasuk orang-orang yang sabar. Dan Nabi Ibrahim berangkat membawa Ismail. Dibawa itu pisau, diasah supaya tajam, supaya tidak sampai sakit Ismail. Gak main-main. Dan diletakkan itu pisau di lehernya. Itu bukti cinta jamaah. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Banyak di antara kita mengaku cinta. Yang sudah menikah mungkin mengatakan cinta kepada istrinya. Walaupun dia tahu istrinya memiliki banyak kekurangan. Dia diperintahkan melihat kepada kelebihannya. Istri pun seperti itu.
Diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan suami. Anak nih kadang-kala punya bapak jahat, bapaknya zalim, tapi anak itu tetap wajib berbakti sebagai bukti cinta dia kepada orang tuanya. Dan orang tua kadang-kala punya anak yang kurang benar, anak yang nggak nurut, atau anak yang mungkin kurang beruntung dalam kehidupan ini, tapi tetap orang tua cinta. Artinya dengan semua kekurangan itu kita tetap mencintai dan kita melakukan perbuatan sebagai bukti cinta kita. Pertanyaannya, bagaimana cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau baik. Beliau makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Jasa beliau jangan ditanya. Beliau tidak pernah menyakiti umatnya. Bahkan beliau selalu mengingat umatnya. Kita udah cinta nggak sama Nabi SAW? Antum pernah nggak kepikiran ingin melihat Rasulullah SAW? Pernah nggak dalam hidup ini antum kepikiran, ya Allah, kapan aku melihat Nabi SAW? Itu orang spesial loh jemaah. Orang yang punya keinginan melihat Nabi SAW itu spesial banget. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna min asyaddin nasi hubban li man lam yarani wadda law ra'ani bimalihi wa ahlihi. Sesungguhnya termasuk orang yang paling dahsyat cintanya kepadaku adalah orang yang belum melihatku. Dia belum pernah melihatku, tapi dia ingin dapat melihatku, walaupun harus menjadikan semua hartanya dan keluarganya sebagai tebusan. Artinya kalau dikatakan, engkau mau lihat Nabi SAW? Iya, tapi hartamu habis ya. Ayah bundamu mati, anak-anakmu habis, semua jadi tebusan untuk melihat, hanya untuk melihat Nabi SAW. Ada yang mau seperti itu? Iya, kalau sudah cinta semua akan dilakukan. Jamaah rahimakumullah. Orang yang cinta sama Nabi alaihi salatu wassalam, dia akan percaya dengan semua informasi yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa aja, mau masuk akal, nggak masuk akal, dia akan percaya. Dan itu tuntutan syahadat kita tatkala kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia akan melaksanakan perintahnya. Tadi ada orang ngaku cinta tapi disuruh nggak nurut. Istri ngaku cinta sama suaminya, disuruh sama suaminya, Dek, aku ingin mulai besok engkau sholat duha 4 rakaat. Sholat duha ini wajib apa sunnah? Sunnah. Dia boleh sholat, dia boleh nggak sholat. Tapi ini suaminya ngomong nih. Kalau dia cinta sama suaminya, apa yang akan dia lakukan? Siap mas. Dek, mulai besok aku ingin kau hatam 1 hari 1 juz. Mas, agama itu mudah. Engkau jangan merepot-repotkan orang. Udah biasa-biasa aja. Subhanallah. Apa yang membedakan yang pertama sama yang kedua? Cinta. Karena ada orang-orang yang mengaku-ngaku cinta, tapi tatkala dihadapkan kepada sebuah kondisi, harus membuktikan cintanya, tidak terbukti. Salah satu bukti cinta itu adalah perintah dan larangan orang yang kita cintai. Sampai dikatakan, "Lau kunta sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u."
Kalau benar engkau cinta, pasti engkau taat. Nurut engkau. Kalau mulai menentang, mendebat, membantah, bohong cinta. Dan kita melihat banyak di antara kita yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi perintah-perintah Nabi dia abaikan. Padahal kita sekarang nggak perlu berdarah-darah, jemaah. Menegakkan agama Allah ini, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak perlu berdarah-darah. Nggak perlu seperti Bilal bin Rabah. Nggak perlu seperti Sumayyah binti Khabbab. Nggak perlu seperti Ammar bin Yasir. Udah menjalankan agama ini dengan mudah sekali. Nggak ada intervensi, nggak ada ancaman. Khubayb ibn Adi, salah satu sahabat Nabi SAW yang ditangkap oleh orang-orang musyrikin kemudian dijual. Kejadian ini setelah perang Badar ya. Kemudian Khubayb ini mau dibunuh, jawab. Ya, mau dipenggal kepalanya. Keluarganya itu beli Khubayb untuk dibunuh. Karena Khubayb ini membunuh bapaknya mereka pada waktu perang Badar. Ketika mau dibunuh, ditanya Khubayb, "Atawaddu anna Muhammadan makanaka wa anta fi ahlika?" Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Orang-orang kafir itu heran. Mereka heran, mereka takjub, mereka kagum. Kok bisa seperti itu ya cintanya sahabat kepada Nabi SAW? Khubayb, mau nggak engkau sekarang ini ada di keluargamu dan Muhammad menggantikan posisimu sekarang? Ini ujian cinta, jemaah, yang antum mungkin belum dihadapkan dalam ujian itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku Nabi SAW. Jadi cinta sama Nabi ini ibadah. Cinta sama Nabi ini qurbah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan cinta syahwat. Kita tidak melihat Nabi SAW. Kita juga tidak pernah memandang wajahnya. Tapi sampai hari ini kita merasakan dakwah beliau, perjuangan beliau. Lebih aku jadikan dia menjadikan aku lebih dicintai daripada bapaknya, daripada anaknya, daripada seluruh umat manusia. Bahkan seharusnya lebih dari diri dia sendiri. Ini Khubayb ditanya, engkau ingin nggak yang di posisimu sekarang adalah Muhammad SAW dan kau di rumah? Kata Khubayb bin Adi, ma wadittu anni fi ahli wa Muhammadun fi baitihi yushaku bisyauka sallallahu alaihi wasallam. Kata Khubayb, aku tuh nggak ingin saat ini aku berada di rumahku bersama keluargaku dan Nabi Muhammad SAW di rumahnya kena duri. Aku nggak mau. Kata mereka, aku benar-benar heran dengan cintanya para sahabat Nabi kepada Nabi SAW. Cerita Aisyah radhiyallahu taala anha tentang seorang laki-laki yang datang melihat Nabi SAW kemudian pulang. Nanti datang lagi, nanti pulang lagi. Kenapa orang ini ditanya sama Nabi SAW? Iya ya Rasulullah, aku tuh kalau pulang ke rumahku, aku kepikiran, aku ingin ngelihat engkau. Aku takut kalau aku mati dan engkau nanti meninggal dunia, aku nggak ketemu lagi sama engkau. Karena engkau akan diangkat sama Allah ke derajat yang tinggi sekali, sedangkan aku enggak. Subhanallah, Rasul SAW mengatakan almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Seperti itu ketika seorang mencintai, dia akan sering mengingat yang dicintai. Bahkan dia siap mengorbankan semuanya
Bukan hanya dirinya, keluarganya dia korbankan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita dengarkan azan jamaah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Di antara bukti cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala disebut namanya kita bersolawat. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya.
Orang bakhil itu adalah orang yang tatkala aku disebutkan di sisi dia, dia nggak mau sholawat kepada aku, diam aja, bengong. Ya, ini hanya ucapan bakhil. Tapi di hadis Jibril, di hadis di mana Jibril berdoa mengatakan syaqiyun abdun aw raghima anfuh man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Sengsara, melarat hidup hamba ini, celaka hidupnya. Jibril berdoa, siapa orang itu? Orang yang disebutkan namamu di sisinya lalu dia tidak bersolawat kepadamu. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, amin. Sebagian kita termasuk tuh orang-orang yang celaka, yang sengsara selama hidupnya, tapi nggak berasa. Dengar Nabi Muhammad, diam doang. Sallallahu alaihi wasallam. Baca Nabi SAW Sallallahu alaihi wasallam, baca. Mungkin yang nulis salah nulis, mengikutin orang-orang terdahulu nulisnya seperti itu. Tapi engkau jangan diem. Kita waktu SD dulu ya bacanya SAW, padahal seharusnya membacanya Sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara bentuk cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengagungkan hadisnya, mengagungkan sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan ayat-ayat Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang kiai di situ Bondo, dia lagi ceramah, ada sebagian yang ngerokok jemaah. Biasalah di masyarakat awam kadangkala mereka dengarkan kajian sambil merokok. Itu kiainya marah besar. Dia mengatakan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sampai keringetan menerima ayat Iqra ini, dan kalian sambil rokok-rokokan. Itu langsung pada dimatikan. Wallahi sahih. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan, sabda-sabda Nabi disampaikan, yang serius dengerinnya. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, beliau itu kalau mau ngajar hadis di Masjid Nabawi, beliau pakai baju yang paling bagus. Beliau berwuduk dulu, bajunya yang paling bagus. Beliau pakai parfum yang wangi, jenggotnya disisir, dipakai imamahnya. Sampai orang itu heran, kenapa kok begitu apa ya? Begitu serius banget tuh. Kok sampai harus melakukan itu? Apa kata Imam Malik? Uwaqir bihi hadits Rasulullah SAW. Paling tidak dengan ini aku mengagungkan hadis Rasul SAW. Nggak main-main. Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazm, seorang tabi'in. Suatu hari dia sakit jemaah. Ada yang tanya tentang hadis Nabi SAW. Dia mau nyampaikan. Dalam kondisi dia berbaring, dia mengatakan aqiduni, dudukkan aku kata. Kata mereka, lu kau istirahat aja, rebahan kata dia. Apa kata Sa'id? Fa inni u'azzim an uhadditha haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji. Aku tuh nggak enak gitu loh. Aku mengagungkan hadis Nabi. Masa aku sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW sambil tiduran? Sebagian kita dengarkan kajian sambil tidur, tapi kan duduk Ustaz, nggak rebahan Ustaz. Jamaah rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita ini perlu membaca sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tak kenal maka tak sayang. Maka nasihat ana, kalau bisa setiap orang itu
punya bacaan bebas. Sebagian kita suka baca novel, suka baca cerita, suka baca berita. Tahun ini fokus baca perjalanan hidup Nabi SAW. Beli bukunya, mafi fulus. Download PDF-nya, banyak gratis. Aduh, terlalu kecil hurufnya. Dengarkan kajian. Nggak ada kuota. La haula wala quwwata illa billah. Jamaah, buktikan cinta kita kepada Rasul SAW dengan menghidupkan sunnahnya, dengan mengenalkan beliau kepada seluruh umat manusia. Pohon aja rindu sama Nabi SAW. Pohon. Jadi dulu sebelum Nabi SAW khutbah Jumat pakai mimbar, beliau itu kalau khutbah bersandar di batangnya pohon kurma. Ketika Nabi SAW beliau pindah tempat, itu pohon mengeluarkan suara, seperti suara tangisan anaknya onta kepada ibunya. Ada suara yang menyedihkan. Didatengin sama Nabi SAW, dipeluk itu pohon, dia rindu pohon itu sama Rasul SAW. Kalau batang pohon aja yang benda mati rindu sama Rasul SAW, kita pernah rindu nggak? Barakallahu fikum. Baik, Anda melihat ada banyak pertanyaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 14 Rabiul Awal 15. Kalau sudah masuk maghrib, kita hitungan tanggal Hijriah itu dengan rembulan ya. Makanya 1 Syawal itu kapan dimulai? Ya ketika Ramadan habis, ketika hilal Syawal kelihatan, masuk 1 Syawal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang laki-laki yang sudah menyatakan lamarannya. Insya Allah sudah saling komitmen. Sudah menyatakan lamarannya. Dan insya Allah sudah saling komitmen. Dan ia sekarang terpisah oleh jarak. Apakah boleh saling kabar berkabar melalui orang tua dari pihak perempuan? Yang kedua, apakah boleh saling kirim foto melalui perantara dari orang tua perempuan dengan niatan saling support mensupport, bersemangat dalam thalabul ilmi? Karena kita berdua sedang bersama-sama menempuh pendidikan yang sama. Jadi kirim suratnya lewat orang tua, terus sampaikan kepada putrinya, gitu kan? Kirim fotonya lewat orang tua, sampaikan kepada putrinya. Nasihat anak, antum nikah, tapi jangan kumpul, nikah aja. Akad nikah itu nggak harus kumpul. Antum nikah sampaikan daripada seperti ini dalam rangka support mensupport, kabar berkabar. Ya sudah, katakan kepada mertua, udah nikahkan anak sama dia. Walimanya nanti ketika kita mau kumpul. Walimah bisa ditunda tahun depan, 2 tahun lagi. Boleh jemaah. Jadi antum nggak harus nikah itu harus dikumpulin, tidak. Boleh jadi ngumpulinnya setahun kemudian, 2 tahun kemudian, sesuai dengan kesepakatan. Tapi udah halal. Kalau bicara udah halal, nggak perlu lewat orang tua. Bilang sama mertua, afwan, sudah istri anak, kirimkan nomor HP-nya. Oh, lain sudah bahasanya. Nah jemaah, jadi supaya nggak seperti ini, apalagi sama-sama nuntut ilmu, sama-sama faham agama, jadi nggak pacaran lagi. Karena ada yang mengistilahkan ta'aruf. Berapa tahun ta'aruf? Alhamdulillah Ustaz, sudah 4 tahun. Ta'aruf 4 tahun, ngapain antum? Jadi nasihat anak seperti itu.
Kalau memang belum ada kemauan dari orang tua untuk menikahkan, ya sudah, diputus hubungan. Katakan siap, nanti ketika sudah waktunya anak akan menghubungin dia. Antum sibuk belajar. Kalau bicara support mensupport, bahaya jemaah. Nanti mau ketemu, apalagi di kampus yang sama ya, berbahaya sekali. Untuk soft wanita yang bermakmum kepada laki-laki, apa ada aturannya, harus dimulai dari sebelah mana? Dari sisi kiri dulu terus ke kanan, atau lurus imam dulu baru ke kiri ke kanan, atau bagaimana Ustaz? Hukum asalnya kalau dia berada di belakang laki-laki, ya lurus bersama imamnya. Ketika dia sendirian, Rasul SAW pernah sholat di rumahnya Anas bin Malik. Beliau jadi imam, di belakangnya Nabi SAW itu Anas bersama adiknya. Kemudian di belakang Anas dan adiknya ini Ummu Sulaim, ibunya Anas. Jadi tidak disebutkan di samping atau, tapi di belakang imamnya. Seperti itu. Nah, ada hadis yang menjelaskan sebaik-baiknya soft wanita adalah yang paling belakang. Apakah jika ada satirnya yang terbaik soft paling belakang? Jika iya berarti membuat soft paling belakang dahulu, Ustaz. Selama ini membuat soft dari depan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak salah, Anda pernah membaca fatwa para ulama, ketika ada satirnya, maka soft yang paling utama yang di depan, karena dia nggak berdekatan sama laki, terpisah sebenarnya dari kaum laki-laki. Soft paling baik perempuan di belakang agar menjadi paling jauh dari laki-laki, dan soft laki-laki paling buruk yang paling akhir karena paling dekat dengan soft perempuan. Tapi boleh jadi tetap jamaah, tetap, maksudnya tetap ya, karena masih bisa melihat walaupun ada satirnya, masih bisa melihat, maka dikhawatirkan tetap menjadi fitnah, maka hendaklah dia ke belakang. Hanya saja ada masalah. Masalahnya itu pintunya masjid. Kalau ternyata pintunya di belakang, lalu memulai soft dari belakang, apa yang terjadi? Nggak bisa masuk orang-orang sudah. Tapi kalau pintunya dari samping, boleh. Dari samping masuk, langsung mulai dari soft yang belakang, seperti itu. Sehingga semakin jauh dari fitnah. Oh, dari sini. Semoga Allah berikan Ustadz dan keluarga dalam kebaikan. Saya fakir ilmu. Berikan tanggapan tentang konten di Instagram. Berita agama, bolehkah mengambil ilmu dari Syekh Utsman Al-Khamis? Salah satu penyimpangan dari Utsman Khamis, penanya apa hukumnya orang berpuasa tapi tidak sholat. Jawabannya insya Allah puasanya sah, dan insya Allah ada kebaikan padanya selama dia berpuasa. Namun dari jawaban Syekh Shalih Fauzan, tidak. Rukun Islam itu tidak akan diterima kecuali dilaksanakan dengan sempurna. Tak akan diterima kecuali dengan sempurna apabila ia meninggalkan salah satu rukun darinya, rukun darinya tidak akan berguna rukun lainnya. Jamaah, ini masalah ada khilaf di antara para ulama yang berkaitan dengan apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak. Ketika kafir maka selesai, nggak ada gunanya haji dia, nggak ada gunanya puasa dia, nggak ada gunanya zakat dia, karena dia sudah kafir. Dan memang ada khilaf di antara para ulama. Madhab Hambali yang Syekh Shalih Fauzan sebagai salah satu ulama dari kalangan Al-Hanabila, memang mereka berpendapat orang yang tidak sholat kafir. Kafir. Bukan orang puasa kafir, enggak, orang yang tidak sholat. Orang kalau sholat tapi nggak puasa,
masih muslim. Orang sholat tapi nggak berangkat haji, itu rukun Islam, padahal dia mampu, dia masih muslim. Tapi berkaitan dengan meninggalkan sholat, memang dalam mazhab Hambali berpendapat orang itu keluar dari Islam. Maka pendapat Syekh Shalih Fauzan sesuai. Juga ada dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama orang kafir itu sholat. Maka orang yang enggak sholat sudah kafir. Konsekuensi dari hukum ini, ketika orang itu enggak sholat, maka anaknya enggak dapat warisan dari bapaknya, karena bapaknya dianggap kafir. Ketika mati bapaknya tidak disolatin, tidak dikafanin, tidak dikuburkan di pemakaman umat Islam. Nah, seperti itu dalam mazhab Hambali dan yang kuat oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tapi dalam mazhab lainnya seperti mazhab Syafi'i, enggak. Al-Imam Syafi'i berpendapat orang yang tidak sholat itu dibunuh. Sama sebenarnya, orang yang tidak sholat dalam mazhab Hambali itu dipaksa sholat, kalau nggak mau sholat dia dibunuh. Tapi dibunuh murtad. Dalam mazhab Syafi'i dia dibunuh ta'ziran, hukuman saja, supaya nggak ada yang niru dia, supaya orang-orang nggak ada yang kemudian mengikuti jejaknya. Dia dibunuh tapi tidak sebagai seorang murtad. Jadi masalah ini masalah khilaf, sehingga ketika kita tahu ada perbedaan pendapat di antara para ulama, kita bisa menerima dengan lapang dada. Barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan dengan ulang tahun perusahaan. Iya jamaah, sekarang itu yang diulang tahuni semuanya. Dulu cuma ada ulang tahun kelahiran. Sekarang ulang tahun perusahaan, ulang tahunnya kucingnya dia yang lahir, semua ada ulang tahunnya. Lihatlah, apa sebenarnya acara ulang tahun yang diberikan? Ngapain dia mengadakan seperti itu? Kalau ternyata memang nggak ada sih, cuma untuk mengingatkan mereka, untuk memotivasi orang-orang yang bekerja di perusahaan ini untuk memberikan kontribusi yang lebih besar, mengatakan kita ini sudah umur 40 tahun ya, tapi kok hasilnya masih sedikit ya. Seharusnya hasilnya lebih banyak. Jadi kalau momentum itu momentum untuk mengevaluasi perusahaan, kan kadang-kadang seperti itu mereka. Kita ini umurnya 50 tahun tapi kok tambah turun. Akhirnya mereka selalu dihadirkan di setiap tahun itu untuk mengadakan ya evaluasi dari hasil kerja tahunan, maka nggak ada masalah. Tapi kalau berkaitan dengan tanggal tertentu, ini tanggal spesial banget nih. Kalau kita nggak mengadakan acara di tanggal ini, kualat nanti perusahaan kita. Bermasalah. Maka tolong diperhatikan untuk apa sebenarnya. Alhamdulillah, saya sudah menikah. Siapa yang ngomong coba? Dan usia pernikahan saya sudah 10 tahun lebih. Awal-awal kami menikah, lumayan sering saya bertengkar dengan istri, atau membuat istri menangis atau ngambek. Alhamdulillah, semakin bertambah usia, kami semakin dewasa dan jarang sekali bertengkar. Namun malah saya rindu hal tersebut, Ustaz. Karena dengan pertengkaran tersebut saya juga melatih skill menaklukkan hati istri. Allahu Akbar jemaah. Manusia itu macam-macam jemaah. Dan memang permasalahan di rumah tangga itu bumbu penyedap jemaah. Ana lanjutkan deh. Dari perihal tersebut saya berdoa dalam hati. Kalau kangen ngambeknya istri, seperti doa, kapan ya buat istri nangis lagi? Atau kapan ya bertengkar lagi? Subhanallah Ustaz, tidak sampai menunggu satu hari, langsung Allah kabulkan. Dan saya pun mulai meluncurkan jurus-jurus saya menaklukkan istri. Apakah doa seperti itu dibenarkan, Ustaz? Kayaknya enggak dibenarkan. Karena doa yang Allah ajarkan itu, Rabbana hablana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu doa yang diajarkan Allah. Jadikan pasangan-pasangan hidup kami, anak-anak kami penyejuk pandangan. Bukan malah membuat keributan. Mungkin dia bosan dengan kejenuhan itu. Seharusnya bukan berharap pertengkaran, tapi bagaimana berinovasi membuat rumah tangga jadi nggak kaku. Ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ya main sama istri, main pingpong, kayak main apa. Jadi membuat kegiatan yang engkau jadi nggak jenuh. Ini kan kadang-kala karena sudah sama-sama tua, sama nggak ngurusin orang lain sudah jamaah. Suaminya mau ngapain terserah, istri mau ngapain nggak urusan sudah. Semua dengan kegiatan masing-masing. Jadi rumah tangga itu beku. Maka penghangatnya seharusnya bukan keributan, tapi ya perlu berinovasi, membuat hal-hal yang indah di dalam rumah tangga. Assalamualaikum Ustadz, teman ana ada yang nitip pertanyaan dari Makassar. Ana mahasiswa semester akhir yang sedang jatuh cinta dengan seseorang yang sudah lama ana kenal. Ana belum bisa menjamin dia secara finansial setelah lulus. Ana khawatir belum mendapat pekerjaan saat hendak melamar dia. Apa yang sebaiknya ana lakukan Ustaz? Ana takut dia diambil yang lain. Ana kayaknya harus minum dulu nih jamaah. Bismillah. Ahibbati fillah. Pernikahan itu tidak seribet yang dibayangkan. Kekhawatiran dan kecemasan dengan sesuatu yang belum terjadi hanya membuat depresi seseorang. Apa yang harus dilakukan? Maju, datang ke orang tuanya, sampaikan kondisimu. Katakan, ana masih belum kerja, ana masih mahasiswa, tapi ana mau kerja. Ana ingin menikahi putri bapak. Disitulah mungkin ada komitmen yang mengatakan, tayyib, kita akan tunggu engkau. Ahlan wa sahlan. Tapi kalau tidak pernah mengajukan, yang ada kecemasan. Ketika orang tua, oh nggak bisa. Kalau ada yang minta putri ana dan orangnya kufu dan engkau nggak datang-datang, ya kita akan nikahkan. Ada jawaban pasti. Katakan siap. Siap apa? Siap kehilangan dia tuh. Tapi sejatinya seorang harus yakin dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Rizki itu tidak pernah tertukar. Maka anak ini harus menumbuhkan keimanan. Kalau perempuan ini ditulis di Lauhul Mahfud istri antum, walaupun sejuta laki-laki melamar, tetap dia akan jadi istri antum. Walaupun setelah diceraikan sama istri-istri dia yang lainnya. Ada yang seperti itu jemaah. Ada orang yang dilihat ternyata wanita yang dia sukai dilamar orang, dinikahin sama orang, lalu dia mengatakan, ya Allah aku tunggu jandanya dia. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh jangan. Antum berarti mendoakan dia bercerai. Jangan, sudah doakan dia semoga dia bahagia. Kalau jodohmu nggak akan kemana. Maka nasihat ana buat semuanya, buat laki-laki dan wanita, nggak ada lagi ceritanya patah hati ya, yang kadang-kadang akhirnya nggak mau kawin bertahun-tahun karena pernah jatuh cinta sama fulan. Enggak, mati satu tumbuh 1000. Alhamdulillah, dan yakin dengan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana hukumnya apabila suami istri buka usaha, namun sang suami tanpa memberikan nafkah dan sang istri banyak sekali membantu semua pekerjaan suami, mulai dari menyiapkan apa yang mau dijual seperti memasak dan sebagainya bersama sang anak. Karena hal tersebut sang istri sampai harus membuka usaha sendiri kecil-kecilan agar dapat megang uang atau memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama sang anak perempuannya. Karena kalau suami diminta nafkah selalu menjawab,
katanya menuntut. Sering juga kerja kami tidak dihargai sama sekali. Sering dikatakan leha-leha, padahal hampir semua yang mengerjakan sang istri. Sang anak pun sangat jengkel karena selalu dituduh tidak bekerja dan lain-lain. Layaknya majikan yang mempekerjakan pembantunya namun tak diberi upah. Mengingat beliau kalau lagi istirahat minta dihargai. Namun kalau kami yang istirahat ditegur dan marah-marah, apakah suami tetap wajib memberikan nafkah meski sang istri sudah bantu usahanya? Mengingat tenaga kami tidak dihargai sama sekali, dan terkadang beliau beralasan ini bisnis bekerja sama dengan orang lain. Sebelum usaha ini pun beliau jarang sekali memberikan nafkah. Saya bekerja sendiri demi menafkahi anak-anak saya dari pagi hingga malam. Mohon nasihatnya Ustadz. Terima kasih, karena saya saat ini sudah bingung. Ada suami kayak gini jemaah. Ana menjawab dia untuk suaminya, untuk diri. Kalau suaminya nggak hadir di sini, buat apa ana kasih penjelasan? Maka nasihat ana yang pertama, datanglah membawa suamimu ke seorang ustaz. Sampaikan kepada dia, bang, yuk kita tanya. Kenapa usaha kita ini dari pagi sampai malam kok kayaknya nggak berkah? Boleh jadi ada kewajiban yang tidak ditunaikan. Seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya zalim. Karena itu kewajiban laki-laki. Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Azim, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah orang yang punya kelebihan itu memberikan nafkah sesuai dengan kelebihan hartanya. Walaupun konteksnya ini berkaitan dengan menyusui anak itu, berikan sesuai dengan keluasanmu. Jadi kalau orang kaya kasih nafkah sama istri yang banyak. Wa man qudira alaihi rizquhu. Tapi yang rizkinya sedikit, ya udah dia berikan sesuai dengan kemampuan dia. Artinya ini fair banget agama kita. Tetap laki-laki wajib memberikan nafkah. Tapi kalau dia mengatakan anak afwan, anak nggak banyak duitnya, maka istri hendaklah menerima kondisi suami. Tapi kalau suami kaya raya, ya jangan bakhil suami. Yang kau berikan kepada istrimu sodakoh juga nanti, dapat niat, dapat apa? Dapat pahala di sisi Allah kalau niatnya ikhlas. Dan Allah akan jadikan kemudahan nantinya. Maka nasihat anak buat perempuan ini, yang pertama, perlu memahamkan kepada suami bahwa dia wajib memberikan nafkah. Istri itu sejatinya nggak punya kewajiban bekerja cari duit. Kewajiban seorang istri itu melayani suami, mengurusin urusan rumah, dan mendidik anak-anak suami, serta menjaga hartanya suami. Itu kewajiban istri. Istri wajib bekerja, tapi bukan wajib cari uang. Kalau istri nggak bekerja di rumah, ya berantakan rumah. Tapi istri wajib bekerja, bukan cari uang. Maka ini karena suaminya nggak paham bagaimana ngajak suami untuk konsultasi, ya, atau lewat orang lain mungkin ada yang bisa ngasih tahu suami. Soalnya ada suami-suami yang mau-maunya dia. Tapi insya Allah kesabaran ibu. Kalau ibu melihat kondisi yang ada ini memang melelahkan. Tapi ada kebaikan-kebaikan suami yang menuntut ibu untuk mempertahankan rumah tangga. Pertahankan rumah tangganya. Dan jadikan capek lelahnya itu untuk cari pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW pernah menyampaikan, satakunu atharah. Nanti akan ada pilih kasih, akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak memberikan hak-hak kalian. Para sahabat bertanya, apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah? Atuhum haqqahum. Udah, hak pemimpin kalian kasih. Terus hak kalian minta sama Allah Azza wa Jalla.
Jadi ada kondisi seorang istri yang tidak mendapatkan haknya, tapi dia berpikir ingin mempertahankan rumah tangganya, maka mintalah hakmu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebelum tidur bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Semoga itu menjadi kekuatan buat anti. Karena kata Nabi SAW, yang baca itu sebelum tidur itu lebih baik daripada pembantu. Dan suaminya didoakan. Semoga Allah berikan hidayah kepada dia. Saya mau menanyakan, apabila kita menjalankan sunnah-sunnah sedangkan istri tidak menyukainya, contoh memelihara jenggot dan silaturahmi, nah disinilah cinta diuji. Antum lebih cinta sama istri atau lebih cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada orang-orang yang kemudian memotong jenggotnya, mengatakan, aduh Ustaz, istri anak nggak suka Ustaz, katanya jelek. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, a'ful liha, biarkan jenggot. Sekarang ada perintah Nabi SAW, ada permintaan istri. Mana yang harus lebih diutamakan? Nabi SAW. Allah mengatakan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Katakan, kalau bapak kalian lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad dengan Allah, kalau anak kalian, kalau saudara-saudara kalian, kalau istri-istri kalian, kalau bangsa kalian, kalau rumah kalian, harta kalian, perdagangan kalian, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggu tanggal main. Iya, Allah akan berikan adab jamaah. Nabi nyuruh, makanya seorang anak kalau dia memelihara jenggot, kemudian abahnya mengatakan potong jenggotmu, dia dihadapin sekarang wajib taat sama orang tua, tapi wajib taat sama Rasul SAW. Mana yang lebih utama? Taat sama Rasul SAW, minta maaf sama orang tuanya. Ada orang-orang jamaah yang mungkin karena nggak ngerti, istri mungkin juga nggak paham ya. Ada seorang yang dia kuliah di Surabaya, pulang dia pakai jenggot, dipaksa sama ibunya dipotong jenggot. Akhirnya dia potong jenggot. Seharusnya enggak. Udah, dia berpikir nanti aku pulang ke Surabaya kuliah, aku biarin jenggotnya. Sampai Surabaya tiap hari disuruh video call sama orang tua. Lihat ibu, mau lihat jenggotnya dipiara atau tidak. Sampai seperti itu. Apa penyebabnya? Nggak tahu. Kalau ini sunnahnya Rasul SAW. Nabi Muhammad SAW berjenggot, Nabi Isa berjenggot, Nabi Musa berjenggot, Nabi Ibrahim berjenggot. Ini fitrah jemaah. Cuma tadi ada orang yang nggak biasa ya, dia ngeliat jenggot kayak risih ini dan itu. Maka antum sampaikan kepada istri antum, nih kalau kita biarkan jenggot dapat pahala. Silaturahmi itu meluaskan rizki, memanjangkan umur. Jadi antum perlu kasih pemahaman sambil dikasih tahu istrinya. Bismillah, saya sudah 8 tahun menikah, belum dikaruniai keturunan. Apa nasihat Ustadz untuk saya dan istri? Saya mohon doanya Ustadz. Naam, semoga Allah berikan anak-anak yang soleh dan soleha. Nasihat ana perbanyak istighfar dan selalu berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal. Sebagaimana tadi kita ceritakan di awal, istri-istri Nabi nggak dikasih anak sama Allah SWT. Aisyah nggak punya anak sampai mati. Hafsah nggak punya anak sampai mati. Ummu Habibah nggak punya anak rata-rata istri Nabi SAW. Ada yang janda dulu punya anak sama suaminya. Ummu Salamah punya anak sama suaminya, tapi nikah sama Nabi SAW nggak dikasih anak. Jadi berbanyak istighfar dan berbaik sangka sama Allah. Pilihan Allah pasti yang terbaik. Dan jangan berkecil hati. Jangan pernah
sampai titik mengatakan kayaknya udah nggak dikasih anak sama Allah, terus berdoa, jangan putus asa. Katakan Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, dan perbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Apa hikmah dibalik para nabi yang tidak memiliki banyak anak? Bahkan Nabi Muhammad SAW yang istrinya banyak tetapi memiliki anak yang sedikit. Ya, boleh jadi disitulah ujian mereka. Kemudian juga bahwasanya kenabian ini tidak diwariskan kepada anak sebenarnya, kecuali yang Allah jadikan anaknya nabi. Sehingga dia nggak ada anak-anak Nabi SAW, yang ada sekarang cucu atau keturunan Nabi SAW dari Fatimah binti Muhammadin SAW. Dan ini juga melihat ya, Islam ini fair. Khalifah setelah Nabi Muhammad SAW bukan anak Nabi SAW, bukan sepupu Nabi SAW, bukan keluarga Nabi SAW. Abu Bakar Siddiq. Urusannya bukan dengan garis nasab, urusannya dengan apa? Ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ditanya siapa orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW, itu apa? Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Saya izin bertanya, saya kan sudah bertemu orang tua si cewek secara sendiri. Saya masih trauma Ustaz. Soal dulu pernah saya ada niatan Ustaz untuk membuktikan cinta ke orang tuanya. Namun si cewek bilang kelamaan Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz agar si cewek ini Ustaz percaya? Dan si cewek ini tuh kecewa setelah ditinggal cowok barunya. Tunggu jamaah ini. Nah, dikatakan dia sudah berzina dengan cowok itu. Si cowok bilang akan dinikahinya, akan tetapi dikabari bahwa batal. Niat saya apakah saya bisa Ustaz untuk mendekatinya kembali dengan masalah dia yang sebelumnya? Makasih Ustaz. Ahibati fillah, ini ya. Kita ini berada di masa darurat zina. Jadi perzinaan itu dianggap lumrah. Bahkan penanya ini kalau bertanya, dia udah berzina, engkau masih mau sama perempuan itu? Ini menunjukkan boleh jadi dia juga pernah berzina. Maka nasihat ana, ketika engkau melihat cewek ini bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, menjadi wanita soleha, artinya kalau dia sudah berzina sebelum menikah, boleh jadi ketika menikah sama antum dia akan berzina nanti dalam posisi dia sebagai istri antum. Maka tolong cari istri yang agamanya yang baik. Kadang-kadang sudah susah move on ya, anak udah cinta sama dia ini dan itu. Nabi SAW menyebutkan wanita dinikahi karena 4 hal. Yang paling penting itu agamanya. Kalau perempuan ini sudah berzina dan na'udzubillah dan biasa-biasa aja gitu, tidak merasa sudah melakukan dosa besar. Tapi memang orang-orang baik itu buat orang-orang baik. Wanita baik-baik buat laki-laki baik-baik, dan wanita buruk buat laki-laki yang buruk. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah antum bertobat kepada Allah. Kalau wanita itu bertobat, silahkan. Kalau antum mau melamar dia, bukan mendekatinya, tapi melamar dia untuk menikahi. Tapi kalau mendekati untuk pacaran, na'udzubillah, jangan sampai engkau mengulangi dosa yang sudah dilakukan sama dia. Dan biasanya wanita yang sudah berzina, untuk zina yang kedua, yang ketiga, yang keempat akan jadi mudah bagi dia. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah, itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.